Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tugas video saya yang ke-13. Kali ini membahas tentang konsep korupsi dan bagaimana cara pencegahannya melalui Seven Habits of Highly Effective People, karyanya dari Stephen Covey ini. Jadi, secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, wewenang, atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang merugikan organisasi, yayasan, negara, atau masyarakat. Ciri-ciri utama korupsi itu yang pertama ada penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, ada keuntungan pribadi, uangkah, barang, atau jabatan, fasilitas, dan kenalan. Yang ketiga, ada kerugian bagi organisasi atau orang lain. Yang keempat, biasanya terjadi secara tersembunyi. Korupsi tidak hanya tentang uang negara. Dalam konteks organisasi kecil, yayasan, koperasi, atau bisnis keluarga pun korupsi dapat terjadi dalam bentuk penggelapan, manipulasi, nepotisme, atau kecurangan operasional lainnya. Kali ini saya membahas contoh studi kasus korupsi yang terjadi di salah satu MBG di Kota Makassar. Korupsi bukan hanya soal mencari uang negara. Dalam lingkungan kantor maupun dapur produksi, korupsi sering muncul dalam bentuk yang kecil, yang tidak terlihat, tetapi itu merusak budaya kerja dan kepercayaan. Contohnya manipulasi bahan di dapur. Yang kedua, pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, markup pembelian. Korupsi itu dimulai dari hal yang kecil dan karena dibiarkan, ia tumbuh menjadi budaya. Definisi korupsi. Korupsi itu seperti tadi yang saya udah bilang, korupsi itu penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau sumber daya untuk keuntungan pribadi dan merugikan organisasi. Ciri-cirinya itu ada wewenang yang disalahgunakan, ada keuntungan pribadi, ada kerugian orang lain, atau organisasi atau yayasan, dan dilakukan secara diam-diam. Korupsi bisa terjadi pada semua level organisasi maupun yayasan, termasuk bisnis keluarga. Jenis-jenis korupsi itu penyuapan, gratifikasi tidak wajar, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan, fraud, nepotisme, markup, korupsi operasional lainnya seperti mengambil stok, mengambil material, ataupun mencuri-curi waktu. Korupsi misalnya salah satu contohnya di dapur produksi MBG. Contoh yang paling sering terjadi mengambil bahan baku untuk dibawa pulang. Ada nih relawan yang mengambil bahan baku untuk dibawa pulang. Mengurangi porsi namun melaporkan porsinya penuh. Yang difoto ya yang penuh-penuh aja. Dan menyembunyikan stok yang hilang, mengganti bahan premium dengan bahan yang lebih murah, bekerja sama para relawan untuk melindungi teman yang salah. Wah. Semua ini merugikan bisnis dan membahayakan konsumen serta nama baik yayasan dan maupun atasan. Dampak korupsi, dampak untuk yayasan itu, yang pertama kerugian finansialnya besar, reputasinya turun, menurunnya kualitas produk, budaya menjadi budaya tidak sehat. Dampak untuk sumber daya manusianya, lingkungan kerja tidak adil, staf jujur merasa tidak dihargai, konflik intern dan ketidakpercayaan, stres dan burnout. Dampak jangka panjangnya ini bisnis itu sulit berkembang, tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kehilangan peluang kerjasama. Ini sangat berbahaya. Mengapa Seven Habits of Highly Effective People itu bisa mencegah korupsi? Karena Seven Habits di sini menekankan integritas pribadi, karakter yang kuat, keputusan berdasarkan prinsip, kebiasaan jujur dan bertanggung jawab, kesadaran diri bukan pengawasan berlebihan, organisasi
atau yayasan yang kuat dimulai dari pribadi yang kuat. Pengaplikasiannya misalnya pakai habit pertama, be proaktif. Fokus pada tindakan yang benar, bukan alasan. Berani menolak titip absen, tapi karena semuanya pakai fingerprint, jadi kalau misalnya sudah difoto, ya bilang saja ini terlambat, ataukah ini tidak datang karena sakit, bukannya malah membela temannya yang lain. Melapor jika menemukan stok hilang, tidak ikut budaya yang sudah terbiasa, mengambil tanggung jawab sebelum diperintah. Proaktif itu menjadi pondasi betul anti korupsi. Habit kedua, begin with the end in mind. Tentukan tujuan jangka panjang organisasi atau yayasan ini. Seperti misalnya kita mau panjang dengan adanya MBG ini, karena bukan hanya keuntungan dari kita saja sebagai mitra, tapi keuntungannya relawan juga. Ada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan MBG dan sangat membutuhkan pekerjaan untuk dipekerjakan. Jadi kita mesti tahu tentukan tujuan jangka panjangnya ini seperti apa. Ya, kita kan harus ciptakan budaya jujur, transparan, dan aman. Jika tujuannya jelas, kecurangan kecil pun tidak ditoleransi. Di dapur itu mesti harus ada SOP bahan baku, ukuran porsinya jelas, safety dan higienis itu yang paling diutamakan. Yang ketiga, menerapkan habit ketiga, put first thing first. Ini prioritaskan pada prinsip, bukan kenyamanan. Jadi prinsipnya itu mencatat stok. Dalam disiplinnya itu mencatat stok, terus menghitung kembali berapa barang yang datang dari supplier misalnya, tidak mengambil jalan pintas, menolak pembelian tidak wajar, misalnya grade-nya nggak bagus ya jangan diterima dong dari supplier, jangan karena hanya ada channel atau kenalan, jadi diloloskan saja yang tidak wajar, itu nggak bagus dan itu sangat sering dijumpai. Ya, yang ketiga, yang selanjutnya itu menjaga profesionalitas meski lingkungan longgar. Korupsi sering muncul dari yang tak penting tapi menggoda. Habit keempat itu think win-win. Budayakan anti korupsi bukan saling curiga tetapi kerjasama yang adil. Contohnya pengadaan transparan. Jadi suppliernya puas, perusahaannya aman, pembagian tugasnya jelas, tidak ada konflik, penilaian kinerja yang objektif, tidak ada nepotisme. Win-win menciptakan keadilan bukan manipulasi. Ya, kalau di salah satu MBG ini sudah harus ada pengadaannya yang transparan. Ini terbuka, siapa saja yang mau kasih masuk supply itu bisa dengan harga yang paling rendah, itu yang kita masukkan. Harga rendah tapi tentunya juga harus kualitasnya yang bagus. Yang kelima yaitu menerapkan habit seek first to understand then to be understood. Sebelum menghukum staf relawan yang curang, pahami dulu apakah gajinya mereka itu kurang, apakah SOP-nya itu membingungkan, atau apakah budaya kinerjanya itu tidak jelas. Tapi kalau misalnya gaji kurang, itu sudah ada ketentuan dari BGN pusat, jadi harganya relawan gajinya ya sebegini. Nah, kita tapi walaupun sudah ditentukan, kita harus bisa ngomong ini cukup atau tidak, tapi ya ini dari BGN pusatnya yang begini loh, jadi kamu harus yang bersyukur gitu loh. Setelah memahami, barulah memberi arahan. Ini lebih efektif daripada pendekatan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Berikutnya habit ke-6, sinergis. Pencegahan korupsi harus kolektif. Audit stok yang dilakukan oleh 1-2 orang. Pengambilan bahan pakai sistem cek silang. Rapat rutin membahas etika kerja. Pelibatan semua tim dalam penyusunan SOP supaya semuanya pada paham. Jadi sinergi itu meminimalkan celah kecurangan. Habit ke-7, sharpen the saw. Korupsi sering terjadi karena kenapa? Stres, kelelahan, kesehatan mental tidak terjaga, kebutuhan hidup yang tinggi. Karena saya tambahkan lagi karena adanya kesempatan. Melalui habit ini pekerja dilatih menjaga integritas, diberi pelatihan etika, diperkuat dari segi mental dan spiritual. Relawan yang sehat lebih jujur dan profesional.
Ya, terakhir sebagai penutup, korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi kebiasaan kecil yang mengikis integritas. Dengan menghidupkan nilai Seven Habits, kita membangun budaya kerja yang jujur, kuat, dan berkelanjutan. Korupsi bisa dicegah, mulai dari kita sendiri, mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya. Kita cek lagi ke video ini yang mau lewat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.